Ya, Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Mana bang? Menyempurnakan. Bang Zaki. Itu yang disebutkan Quran telah membenarkan kitab. Quran telah membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaga dan maka putuskanlah perkara mereka. Nah, di situ kan jelas Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mana kata menyempurnakannya? Membenarkan itu. Ini kah? Ini bang? Apakah ini maksud Anda? Mana nggak jelas bang? Ini nih. Ini kah? Ini membenarkan. Jadi bernasyidnya. Ini kah? Membenarkan. Betul nggak? Iya. Membenarkan atau menyempurnakan? Coba bang. Nah, itu kan Quran itu kan membawa kebenaran, diturunkan membawa kebenaran. Membawa kebenaran. Ya kan? Mana menyempurnakan kitab sebelumnya? Kalau yang salah bang, berarti dia belum benar, belum sempurna. Yang udah benar berarti sudah sempurna. Kitab-kitab sebelumnya itu kitab apa bang? Ya kitab kakak apa? Loh, apa hubungannya sama kami? Tuhan kami beda sama Tuhanmu. Bawa kitab saya. Bang, itu Tapi kitabnya kakak orang nanya, Kristen kitab sebelum bang. Quran Kitab apa? saya kitab Kristen. Memangnya di situ ada dikatakan kitab Kristen? Bahkan di dalam Quranmu nggak ada narasi Kristen bang. Iya, kitab yang diturunkan sebelum itu ada Taurat, Zabur, Iya mana Injil, barangnya? dan Mana Quran. barangnya? Barang apa? Lo kitab itulah. Kitab yang Anda maksud itu di mana? Gimana caranya Muhammad menyempurnakan itu? Wong dia belum baca. Berarti Pak Prof, asumsi saya adalah berarti Muhammad sudah membaca yang sebelumnya. Iya kan? Ini kan turun dari Tuhan. Bukan dari Muhammad. Iya, ini kan intinya nggak ada kata menyempurnakan kan? Iya nggak? Taurat, Zabur, Injil. Bang, di sini ada kata menyempurnakan nggak? Nggak ada kan? Bohong kan berarti kan? Iya kan itu kan ada kebenaran kak. Quran itu membawa kebenaran. Nah, kenapa Quran itu membawa kebenaran? Dia menurunkan kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Sebentar bang. Itu. Sebelum ada Islam di abad ke-7, agama sebelumnya itu adalah Quraisy. Jadi kitabnya Quraisy yang kalian sempurnakan. Itu pasti kitab pagan Quraisy, bukan kitabnya orang Kristen. Kok enak-enak dia aja Tuhan. Kak, Bang, di mana ini ya ada bang, kitab? sebentar ya bang, sebentar. Logikanya gini bang, Tuhan kami bukanlah Tuhanmu. Itu yang pertama harus kau tahu. Masa iya Tuhanmu pandai-pandaian nyempurnakan Tuhan kami? Gila kau. Sakit kalian. Tuhannya aja beda kok. Sejak kapan Allah menurunkan Injil? Oke. Udah kak. Gini ya. Menurut kakak kan tadi kakak bilang Tuhan kita beda. Iya jelas. Jadi kenapa kakak buat Quran itu sempurnakan Injil? Ini saya justru nanya narasi kalian ini kenapa seperti ini? Karena narasi kalian ini selalu mengatakan kitab kami menyempurnakan kitab kalian. Cuy, enak aja. Nggak ada ini katanya. Ini kalau digunakan kata membawa kebenaran, kebenaran apa? Kitabnya kan nggak ada. Yang membenarkan ini apa? Mengkoreksi atau mengapa? Quran membawa kebenaran. Iya, kebenaran atas apa? Atas kitab sebelumnya. Oke, kitab sebelumnya ngajarin apa? Ya, apa yang kalian bacalah di kitab kalian.
apa? Hubungannya apa sama kitab kami? Ya, ini lihat ya. Kalau Anda mau mengatakan bahwa membenarkan ini artinya adalah menyempurnakan. Membenarkan di sini ini menggunakan kata apa? Baca apa ini? Musodikol. Musodikol. Membenarkan. Oke? Kalau Anda setuju bahwa menyempurnakan adalah membenarkan, ya, maka Anda akan beresiko kepada ayat ini. Oh iya, telah aku sempurnakan agamamu, Islam. Anda akan beresiko kepada ayat Al Imran 39. Musodikon juga. Ya. Di sini tentang lahirnya Yahya yang membenarkan. Ingat ya, Yahya membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Ya, di sini juga menggunakan ini musodikol ya, tapi ditulis jadi musodikom. Kita baca bahasa aslinya nanti. Itulah di situ yang kelirunya Bang. Ini membenarkan. Sebentar, saya bisa tunjukin. Ini musodikol kok. Ulamamu sengaja menghilangkan huruf L di sini, ya. Apakah Yahya membenarkan firman Allah, mengkoreksi atau menyempurnakan? Bisa nggak kalimat Allah disempurnakan Yahya? Rasain dia. Bisa nggak Yahya menyempurnakan kalimat Allah? Itu kan di koma, Bang. Di koma. Ngeri banget. Kelahiran Yahya, koma. Ngeri banget sih Yahya. Kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Berarti Yahya mengkoreksi kalimat Allah. Gila. Serem. Sama itu. Kalau Anda bilang Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, berarti Yahya menyempurnakan kalimat Allah. Berarti kalimat Allah belum sempurna. Bang, itu Bang baca baik-baik Bang, teliti Bang. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Yang menyempurnakan atau membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Oke, yang membenarkan kalimat Allah ini siapa? Ya Allah sendiri. Yahya. Itu di koma Bang. Mana ada koma di sini, di bahasa Arab nggak ada koma. Yang membenarkan ini adalah Yahya karena kalimat di sini. Karena kalimat di sini, kalimat Allah di sini ini dijelaskan di dalam Al Imran 45 ini nih, lihat kalimatnya. Kalimatnya punya nama. Kalimat darinya namanya Al-Masih. Itulah fungsi Yahya dilahirkan untuk dia membenarkan Al-Masih. Sementara kalimat Allah itu adalah sempurna. Kenapa udah sempurna disempurnakan lagi oleh Yahya? Ini kan? Masa nggak paham Bang? Itu di koma Bang. Itu pengertiannya kayak gitu. Gak ada koma dalam bahasa Arab. Di mana koma di sini? Abang kan baca terjemahan kan? Lo yang mana koma di sini? Coba mana koma? Mana? Iya, abang baca terjemahan kan? Loh, iya, mana komanya di sini? Katamu di koma. Mana bahasa Arabnya pakai Ya, koma? nggak ada koma. Ya udah. Ya jadi kan Kamu Abang harus bahas sembunyi tentang di balik terjemahan. koma. Kalau abang Arab sendiri nggak tahu. Ini membenarkan. Berarti Yahya menyempurnakan kalimat Allah. Setuju? Ya udah bahasa Arabnya aja. Ini musodikom. Udah bahasa Arabnya aja. Musdikul itu beda Bang. Dia ngerti nggak sih Pak Bro? Dia nggak ngerti apa-apa ya? Nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Dia sendiri yang bilang koma di dalam bahasa Arab, bahkan nggak ada koma. Tahu yang tadi memperdebatkan koma? Udahlah. Dia ketawain ininya sendiri. Pertanyaan saya gini bang. Pertanyaan saya gini bang. Orang kafir kayak gitu memang, orang kafir selalu Iya, menuntut dari nggak apa-apa, kebenaran. nggak apa-apa. Kami lebih mending disebut kafir daripada kami disebut Islam. Karena Islam itu adalah pecinta poligami. Kami jijik, justru kami jijik kalau dikatakan Islam. Ya, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau Daripada dikatakan LGBT Bang, nggak ada dalilnya itu. Ya, gini ya. Kamu kalau udah kalah narasi, entah kemana-mana. Pertanyaan saya cuma satu. Kapan hari Quran menyempurnakan kitabnya orang? Boleh nggak kamu datang-datang ya sebagai laki-laki menyempurnakan suaminya orang lain gitu? Bisa? Ini ya Pak Bro ya. Nih, ada udah laki bini,
ya udah nikah. Lakinya belum sempurna, gue sempurnain. Digampar lu. Cobain aja kayak gitu. Suaminya ini dia belum sempurna, gue sempurnain. Terus lu ngapain? Itu. Jadi kitab kau itu memang niatnya apa? Memperkosa kitabnya orang lain. Ngerti? Bencong. Kok bencong? Udah turun kau. Menurutku pasti udah kotor. Cabut aja kau. Ya, coba ya. Nanti kalau kalian ketemu ada seorang suami nggak sempurna, kalian sempurna aja. Itu ajarannya. Ini saya kasih tahu teman-temannya. Itu menggunakan kata-kata yang sama. Al-Maidah 48. Kata-kata membenarkan di sini apa baca? Apa? Musodikon yang membenarkan. Ini Al-Maidah 48. Bener ya? Musodikon. Tapi kalau kita buka di dalam surat Al-Imran ayat 39 tadi. Ingat ya tadi Musodikon. Al-Imran ayat 39. Dia juga menggunakan kata salah nggak? Musodikon juga. Iya. Nah ini ayat yang sering dipelintir mereka bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Padahal tulisannya adalah membenarkan. Ini artinya adalah mengkonfirmasi. Karena kalau digunakan menyempurnakan, Quran menyempurnakan Injil di ayat Al-Maidah ayat 48 tadi, maka risiko yang harus diterima umat Islam adalah kalimat Allah itu belum sempurna. Karena di sini kalimat Allah disempurnakan oleh Yahya. Ini berbicara tentang Yahya, Al-Imran 39, yang dimana dia membenarkan kalimat dari Allah. Berarti kalimat Allah ini nggak sempurna, nggak benar, sehingga perlu dibenarkan oleh Yahya. Itu logikanya. Ngeri ya. Ngeri. Jaran sontoloyo emang. Ini gimana ini muter-muter? Yang lebih parah lagi gini Pak Prof. Kalaulah memang Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, sebenarnya Allah itu sedang menarasikan dirinya nggak sempurna di zaman-zaman sebelumnya, betul nggak? Dia pernah menurunkan kitab yang nggak sempurna, sehingga dia datang menyempurnakannya. Kan ini lebih parah. Lebih parah. Kalian itu harus kena, maju kena, mundur kena kalian. Iya, maju kena mundur kena. Ini lagi ya. Ini satu lagi ya. Ayat ini juga kita nggak usah lari kemana-mana. Tetap aja fokus dia. Benjolnya sempurna kalau kata teman saya. Yang dari Bekasi kan? Ya, ini silakan baca teman-teman, ini ayat yang masih sama ya 48. Allah mengatakan apa? Ya, kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke, kita berasumsi ini adalah Injil dan Taurat. Dan apa ini teman-teman baca? Menjaganya. Anjay. Menjaganya. Allah macam apa yang berdusta? Katanya menjaganya. Dia turunkan ke dalam Al-Quran. Tapi kitab Injil sama Tauratnya nggak ada. Lo cek. Agak agak kontradiksi ya. Menjaganya, lo jaga kitabnya juga bisa. Gak usah jaga kitabnya deh, jaga omongannya aja nggak bisa nih. Allah macam apa ini? Lo cek. Menjaganya. Astaga. Bang, ini bang. Maksud yang menjaganya di situ bukan baca baik-baik bang. Bukan kitab-kitab sebelumnya yang dijaganya itu bang. Jadi Jadi apa yang dijaga? Beta janji, beta Dijaganya janji. itu Al-Quran bang. Hah? Coba baca ini. Al-Quran itu yang dijaga. Baca bang baik-baik. Yang membenarkan Yang kitab-kitab dibesarkan bang. ya, yang
membenarkan. Besarkan bang, kecil sekali itu bang. Jelas sekali nih saya udah. Kasih, coba dikasih Udah tampil maksimal bang. sebelumnya dan menjaganya. Iya mana? Dari atas bang, dari atas. Mana Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaga ini. Menjaga tuh yang mana? Bang, Loh, kok jauh banget? baca yang di atas kan menurunkan Al-Quran, itu yang dimaksud. Oke. Di atas kan Gak apa-apa, gak apa-apa. Al-Quran. Iya oke, anggaplah. Di sini Ya gak apa-apa itu bang, yang baik-baik. kalimat di atas bang. Saya terima. Anggaplah ada Al-Quran meskipun dalam turun. Anggaplah ya, itu menjaga kitab sebelumnya. Sekarang saya tanya, Quran itu kan kitab. Ini bu sudah terjawab. Sabar, terjawab. Bentar, belum terjawab. Ya, anggaplah dikatakan menjaga Quran. Sekarang saya tanya, Quran itu kan kitab. Mana kitab yang ada di abad 1? Masih ada nggak sampai sekarang terjaga? Jangan kalian bilang nanti lagi ya hafalan. Karena kitab itu bukan hafalan. Nah, ini kalian harus kena maju, kena mundur, kena samping, kiri, kanan dari berapa mata angin penjuru mata angin Pak Prof? 4. Nah, 4 penjuru mata angin kalian tuh harus tertampar bolak-balik. Ya, saya pastikan itu. Jadi kalau Anda mengatakan yang dijaga adalah Quran, itu kitab ya Pak Prof ya bentuknya ya? Di mana kitab yang dijaga Allah? Loh, jangan lari. Itu bisa saya jawab dengan gampang itu. Sekarang saya tanya, kalaulah memang yang dijaga Allah adalah Quran, di mana Quran di zamannya Muhammad? Dalam bentuk kitab kan Pak Prof? Yang dijaga kan? Kitab itu. Mana kitabnya? Yang di abad ke-7 di zaman Muhammad. Kalau memang Allah menjaganya. Betul kata Pak Prof tadi. Omongannya aja nggak bisa dijaga. Sampai sekarang Al-Quran itu masih terjaga. Di mana? Tunjukkan kitabnya. Kitab ya di situ tulisannya ya. Kitab. Sampai sekarang Al-Quran itu masih Mana? Di mana kitab yang dibuktikan Al-Quran itu Ya, barangnya mana dong? Lihat dong, harus bahasanya ditunjukkan. tetap masih terjaga. Bang, saya juga bisa bilang bang, baju SD saya masih terjaga sampai detik ini. Tapi mana barang yang nggak ada? Itu bohong namanya, betul nggak? Baju SD saya itu masih terjaga, saya cuma ngomong terjaga masih ada. Tapi begitu ditanya di mana baju SD mu Agatha, nggak ada. Kitab itu dihafal. Oke, kitab yang dihafal yang mana? Iya, kitab yang dihafalkan itu mana? Al-Quran itu dihafal. Iya, kitabnya mana? Kitab yang dihafalkan. Kamu tidak mungkin menghafal sebelumnya tidak dibaca, betul nggak, Bro? Betul. Mana yang dibaca? Bacaannya mana? Itu Oke, sekarang pertanyaan saya gini. Mana bacaannya? Mana bacaan dia betul? Silakan. Lanjut, Bapak. Kalau dia dihafal namanya bukan sabar. Kalau dia dihafal namanya bukan Al-Quran Pak, namanya Al-Hafal, bukan Al-Quran. makanya itu maksudnya bodoh. Loh, kalian yang dungu. Maksudnya ini maksudnya terjaga. Quran itu sampai sekarang nggak bisa diubah. Mana? Orang nggak ada ya, nggak diubah. Beda kayak Alkitab. Saya setuju jika dia bilang Quran itu nggak bisa diubah. Kalau sesuatu yang nggak ada, gimana mau mengubahnya? Pas sekali. Apa yang mau diubah dari abad 7 sampai sekarang? Karena yang di abad 7 nggak ada. Ini kenapa namanya Quran? Karena bacaan itu bentuk tulisan nggak Bapak? Intinya sudah terjawab, sudah ada dalam Quran tentang topik di atasnya. Kamu mabuk. Ini bacaan yang kayak gini bentuknya, bacaan musafnya lah saya bilang. Musafnya mana yang dijaga Allah tadi? Sesuai dengan ayat yang dibukakan Pak. Daripada Kristen. Bukan. Dasar kau cabut kau.
pertanyaan saya, ini mana bacaannya? Mushafnya mana ini? Bacaan ini. Ini bacaan namanya. Quran itu artinya bacaan. Yang tadi dibacakan Pak Prof ayatnya, Allah menjaga bacaannya ini, kitabnya ini. Mana yang di abad 7? Jangan seperti baju SD saya. Baju SD saya memang saya jaga, tapi nggak bisa saya buktikan di mana barangnya sampai sekarang nggak ada. Bohong. Kan gitu dong. Kamu tukang bohong. Tuh ya, jadi belum ada kalian yang sanggup menjawab itu. Jangan tak pakai begini. Makan kambing ya tak ya? Iya. Baju saya juga digigitin kambing waktu itu Pak. Astaga. Celana-celana erok sekolahku dimakan kambing waktu itu. Astaga. Astaga dan naga. Betul sekali. Betul sekali. Nih ya teman-teman silakan dibaca ya. Kalau tadi memang yang dikatakan adalah Al-Quran, meskipun itu maksa ya. Kata Al-Quran nggak ada di Al-Maidah 48. Kata Muhammad nggak ada. Dan jelas Allah tadi mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Yang dijaga itu adalah kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Bapak tadi ngotot, ini silakan buka di dalam ilmu Islam, Ibnu Majah 1934 ya. Nih, Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga, tolong dibaca tak? Burung masuk dan memakannya. Wah, ini burung gagak pasti nih, Prof. Atau burung Raja Wali. Kebayang ya? Orang meninggal tiba-tiba ada burung masuk makanin mushaf Al-Quran itu loh. Disimpannya di mana itu? Di ler di mana itu Quran? Itu rumah macam apa itu? Ini dalam teks aslinya, ini bukan burung ya teman-teman ya. Ini kambing. Saya akan tunjukkan. Kok jadi burung? Ini terjemahannya gimana sih? Kambing. Loh. Anda bisa buka di dalam sunnah.com, Ibnu Majah 1944. Ya, ini. And a tame sheep came in and ate it. Jadi yang makan apa? Kambing. Kambing yang makan, bukan burung. Nih kambingnya bener-bener kambing bandot ya. Kenapa dihilangkan? Kenapa diganti kambing jadi burung? Bayangin ya, orang lagi meninggal ya, Anggaplah acara orang Batak meninggal tuh. Pasti orang-orang bertamu masuk, ya kan, salamin, nanya kabar, ya kan. Kebayang tiba-tiba di kamarnya orang yang meninggal tuh ada kambing, coba. Tiba-tiba ada kambing. Itu betul-betul sepertinya jenazah Muhammad itu nggak dihargai. Nih, ketika Muhammad meninggal, ya, dan mereka disibukkan oleh kematiannya, seekor kambing masuk dan memakan apa? Mushaf Al-Quran. Paper loh. Gila. Ini kambing model apa yang bisa memasuki ring 1 penjagaan Nabi Muhammad? Wah, padahal katanya Allah menjaganya. Allah kemana waktu itu? Tunggu Pak Prof. Ini kan Allah tadi di Quran katanya menjaganya. Ini pas lagi uploadan kali ya? Ganti shift. Aku sip aja. And it telah memakannya, ini kalimat past tense. Dimakan. Ini dipastikan kambingnya langsung jadi luinatur. Ini gimana sih, harusnya Juma ini cepet uploadannya itu, jangan sampai ada jeda di mana itu Quran, itu paper nggak terjaga dong. Ini uploadannya nggak jadi. Kan katanya Allah menjaganya. Juma, lu jangan debat, jaga.
Alasannya itu, nah ini kambing memang. Apa pertanyaan saya gini, ini nggak turun ayat lagi kah untuk mengajak kambing-kambing ini? Lah itu kambingnya kenapa nggak dikasih azab? Oh, kan nggak ada nabinya, nggak boleh turun lagi. Ayat nggak akan mungkin turun karena baginda udah meninggoy. Kan kasusnya pas meninggoy kan? Iya, tapi kan gini, Jibril meninggal nggak waktu baginda meninggal? Iya, harusnya Jibril nurun kan membuat Aisyah. Kami mengajak kambing-kambing yang memakan musab. Apa Allah nggak nurun? Kambingnya dikurung, masuk ke kamarnya. Itu di bawah bantal lagi tadi ya? Di bawah bantal kambingnya itu berarti ngorek-ngorek bantal kan? Astaga, tahu dia tempatnya ya? Ini kalau seandainya waktu itu ada CCTV, kan tahu nih siapa pelakunya. 30224. Halo. Iya Pak, tapi ini Jibril ngapain aja? Jibril ngapain coba? Malu-maluin lu. Astaga. Ya halo Bu. Halo Bu, 302. Ya, shalom bagi kita semuanya. Ya, saya hanya mau bilang, saya juga orang Kristennya, tapi saya punya saudara banyak Islam. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mengharapkan kalian sehat sejahtera. Tolong ya teman-teman ya, saya mau fokus di sini. Jangan dulu lari ke topik yang lain, ya Pak Prof ya. Kalau mau di sini, saya harapkan kepada semua teman-teman Kristen ya, tolong jaga hati kalian, tolong tahan syahwat kalian untuk tidak berkomentar ya. Jangan dulu lari sana sini ya. Saya mau fokus di sini bro. Live ini saya dedikasikan untuk membongkar ini. Membongkar apa Pak Prof? Membongkar penipuan. Nah, kami mau membongkar Sindikat udah jaringan internasional loh ini ya, karena mereka semua udah seluruh dunia udah mengatakan Injil itu disempurnakan, Al-Quran, bukan cuma di Indonesia. Ya, kita tujuannya membongkar sindikat ya, Tak, ya. Iya. Ini narasi-narasi kotor gini harus kami bumi hanguskan. Betul. Narasi-narasi sontoloyo kata Pak Prof. Ini ada Pak Prof juga nih. Waterproof. Waterproof itu. Ya kurang U-nya ya. Kurang U satu. Kok waterproof nih? Waterproof itu dia ini loh, anti air ya Pak. Anti air. Waterproof. Silakan waterproof. Ada yang salah satu bagian tubuhnya anti air, makanya dikasih air nggak mau tak. Oh, itu buat boker. Soalnya airnya besar Pak Prof, dia nggak mau ikut kecil airnya. Pakai waterproof juga itu. Iya, bener juga. Halo. Silakan. Irma. Sama waterproof. Irma udah turun. Oh, alah. Sedikit informasi, saya ulangi lagi, Agatha ini adalah mantan anggota Irma ya, Tak? Ya. Remaja iblis. Ikatan Remaja Masjid. Bukan remaja iblis. Ikatan Remaja Masjid. Wih, Idul. Idol Fitri nggak nih? Idol 18. Selamat siang, Bang Idul. Iya. Wih, keren. Silakan Bang Idul. Lagi bahas apa nih? Ini bahas Al-Quran menyempurnakan Injil, Bang. Hah? Judulnya yang mana nih, aku penasaran. Al-Quran menyempurnakan Injil itu ada judulnya di atas kepala saya tuh. Oh iya.
Setuju nggak, Bang? Enggak. Oh, kenapa bang? Nggak setuju bang. Ini narasi orang-orang Islam kebanyakan loh padahal. Maksudnya gimana itu? Itu maksudnya Quran sempurnakan Injil. Ya itu saya nanya itu, benarkah Quran menyempurnakan Injil? Ini kan karakternya terbatas ya untuk dibikin stiker. Jadi benarkah Quran sempurnakan Injil? Itu pertanyaan saya. Karena narasi ini kan narasi yang biasa ustadz-ustadz pakai dan ustadz-ustadz sebarkan kepada jemaah-jemaah. Bang Idul sebelumnya Islam atau Kristen Bang Idul? Islam. Gimana menurut Anda Bang? Karena banyak sekali ya jemaah yang dibohongi akan narasi-narasi Quran, kitab kami menyempurnakan kitab kalian lain. Nih, kalau tidak dari gurunya yang mengajarkan, dari mana ada narasi seperti ini? Injil apa itu Injil? Injil itu kitabnya Isa di dalam Quran. Dikatakan kitab yang diberikan kepada Isa, itulah Injil. Benar nggak? Kalau benar kenapa? Ya dibuktiin lah. Yang namanya kebenaran itu kan teruji dan terbukti. Bukan kebenaran itu nggak bisa ngaku-ngaku. Benar, cuma sekedar ngomong benar. Nggak tahu juga itu. Jadi narasi-narasi kayak gini nih mau kami tampar. Tampar aja. Iya, jangan pernah menarasikan kitab kalian itu menyempurnakan kitab kami. Iya. Jijik soalnya. Ibarat kata gini bang, lu udah punya bini, terus kan dibilang, oh aku ada perempuan gatal datang, aku sempurnakan jadi binimu Idul kan, minta ditabok gitu. Yang ngaku-ngaku gitu, tiba-tiba datang perempuan menjadi penyempurna dari istrimu, kacau nggak? Nah itu, kira-kira kayak gitulah bang. Istrimu udah sempurna, tiba-tiba ada perempuan nggak jelas juntruannya, 7 abad setelahnya datang, dia bilang, oh aku adalah wanita yang menyempurnakanmu, menyempurnakan jadi istrimu Idul gitu. Menurutmu nyampe nggak lo? Kayaknya nggak nyampe juga otak. Kenapa bang? Botol resep. Halo Danggogo. Oh. Islam Kristen Danggogo. Udah dibawa dulu. Cukup dua aja, mulut kami itu banyak kali di sini. Halo Tian. Nggak nyambung yang tadi tuh. Betul, enggak, iya. Yang tadi tuh si Idul, namanya Idul Fitri. Mahon kondok doi mana? Apa itu mahon kondok? Ngantuk. Oh, patut lah. Nah ini kita cari lagi ya. Halo, Tian. Halo Tian. Nggak ada suara. Muhizar, halo. Kami mau ngejar ini ya, tolong ya teman-teman ya. Kalian yang teman-teman Kristen bantu tap-tap ya kan. Terus jangan dulu tambahin, kita udah banyak kali. Nanti terkesannya apa ya Pak Prof ya? Kita keroyokan gitu ya kan. Bener gak? Sana keroyokan. Iya, kalian udah gue bilang tahan sawat kalian untuk mendebatnya, biar kami yang mewakilkan di atas gitu loh. Halo Muhizar sama Bakol. Halo Muhizar. Oh ini ada sifat Allah nih, bakol. Kekal ya. Kidom bakol. Bakol jengkol. Muhalifatun. Hawarisi. Selamat siang. Kol-kolannya kurang pas. Selamat siang. Wih. Islam Kristen Bang Bakol. Alhamdulillah Islam. Isinya udah mantap. Teman-teman ini pakai K ya, nggak pakai C. C
Silakan Bang Bakul. Mau tanya bedanya Protestan sama Katolik itu apa ya? Sama. Kitabnya sama juga. Lihat judulnya ini. Oh, iya. Abang setuju nggak dengan judulnya ini? Al-Quran menyempurnakan Injil. Ini mau tanya dulu, Prof. Halo, Prof. Ya. Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Dan Allah, Tuhan itu gelar untuk manusia, Bang. Tuhan untuk gelar Manusia. Tuhan itu gelar buat manusia, bukan buat pencipta. Ya. Terus Allah yang itu adalah menciptakan gelar Yesus, dari Sang Pencipta. yang menciptakan Yesus. Nggak ada, Yesus tidak diciptakan. Jadi Dia pencipta. Karena Allah berfirman Allah menciptakan melalui firman. Yesus Kalau kan dia tidak pencipta. diciptakan, artinya jadi dia pencipta. Itu jawabannya. Kalau Yesus pencipta, mengapa dia dilahirkan? Karena dia mau mengambil kodrat manusia. Kodrat Terus manusia itu kan bedanya dilahirkan. dong. Nggak ada bedanya dong Tuhan sama manusia. Iya, dia menjadi sama. Memang dikatakan dia menjadi sama seperti manusia. Wah, kayak hantu dong kalau gitu, bisa berubah-ubah. Oke, di mana hantu bisa berubah? Gak apa-apa, kita ikutin. Di mana? Kamu pernah lihat hantu bisa berubah? Kayak Yesus. Yesus bukan hantu. Yesus bukan hantu. Anda mengatakan hantu bisa berubah. Nah, narasi Anda bisa nggak dipertanggungjawabkan? Hantu mana yang bisa berubah? Mana buktinya? Bukti dong. Bukti dong. Bukti dong. Orang dilahirkan kok dianggap Tuhan. Dasar tolol. Oke, nggak apa-apa, Bang. Kalau Anda bilang tolol, Bang, Quran ini perkataan Allah bukan? Quran itu perkataan Allah nggak? Dia perkataan. Wow, sangat beda Perkataan bisa jadi jauh. buku. Kayak setan dong. Sekarang saya tanya, ada nggak yang menolak ini adalah perkataan Allah? Kalau perkataan itu manusia, bosku. Ini. Jadi Quran ini apa? Saya tanya. Kalau perkataan itu manusia. Quran ini apa? Kalau Quran itu firman. Oke, firman kok jadi buku? Kayak setan. Anda barusan nampar firman-Nya Allah. Firman Allah kayak setan Anda bilang. Kenapa? Karena berubah jadi buku. Lalu kalau mau menarasikan sesuatu, pikir dulu ke literasimu. Coba Pak Prof, ini firman. Kok firman buku? Sama dong kayak buku-buku yang lainnya, kayak buku utang, kayak buku kasbon, kayak buku IPA. Jangan kayak gitu, jangan ketawa dulu. Kamu belum apa-apa udah orgasme. Santai. Kecuali Yesus itu sebelum Yesus ada, ya, dia itu diciptakan. Ada kata-katanya diciptakan. Ya, sebelum Yesus ada itu dia belum ada gitu. Pribadi Sang Firman itu belum ada. Baru itu benar pendapat orang-orang Islam. Memang artinya Yesus diciptakan. Loh, masalahnya sebelum dia jadi manusia, dia sudah eksis. Yang tadi naik lagi namanya Bakul Quran. Saya tanya, apakah firman itu bentuknya buku? Tadi dia bilang itu Al-Quran itu buatan manusia katanya. Firman kan? Enggak, tadi dia bilang ini firman kan? Apakah firman Allah bentuknya buku? Kalau sebelumnya firman Allah bentuknya bukan buku, kok berubah? Kayak setan dong, berubah-berubah. Itu Saya sih narasi. uji duinaturnya Al-Quran itu gampang ya. Gampang sih. Kalau saya open cam, saya ludahin Al-Quran. Anda sakit hati nggak? Sakit hati. Karena di dalam itu ada wahyu Allah yang harus dihormati kan gitu. Wahyunya apakah cipta? Enggak. Coba Bakul, firman Allah bentuk seperti apa? Ya enggak ya. Itu loh. Yesus itu Tuhan. Ya. Kalau memang benar Tuhan, dia tidak diciptakan, tetapi kalau dia manusia diciptakan, ya dilahirkan. Sedangkan Yesus itu berjol di rahimnya Maria. Ya nggak apa-apa, saya tanya firman Allah. Ya, oke.
Sekarang Anda juga pakai nalar ya. Sekarang saya tanya, firman Allah bentuknya buku atau kayak gimana bentuknya? Apa? Bentuk firman Allah bentuknya seperti apa? Buku kah? Atau Ya enggak, itu jawab dulu. Udah, Yesus saya jawab. Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia? Tadi kan udah dijawab. Bang, jangan bang. Ketawamu nggak nunjukkan kau intelek. Yang satu. Yang kedua, kamu nggak bisa menjawab. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu sudah dijawab tadi dengan jelas. Dia mengambil kodrat manusia. Sekarang Anda jangan muter lagi ke situ. Tetapi coba fokus. Aja di manusia Firman, abang bisa, nggak usah jauh-jauh. Abang tadi bilang. Enggak usah ini jauh-jauh firman Allah. itu loh. Kenapa manusia kok di Itu urusan kami. Itu urusan kami. yang Kalau nggak bisa aja diskusi, diskusi aja bang. Kalau nggak menanggap, nggak suka, aku emosi nanti. Ya, Anda kalau kesini udah dijawab, beralih dong. Apa kita mau muter gini 24 jam? Terus-terusan ke situ. Kita fokusnya bukan di situ, tetapi perubahan yang kamu maksud. Tidak sanggup menjawab. Bakul akan saya naikkan kalau kamu sanggup menjawab bentuk firman Allah itu seperti apa. Saya akan gunakan narasi Anda juga untuk nampar Anda. Ya, tertawa itu bukan wujud dari kepintaranmu, tertawa itu wujud kamu goblok. Ya, ini buat teman-teman Kristen juga ya, Islam kayaknya belum nyampe. Dan tidak akan sampai. Galatia 4 ayat 4. Ini sering dikutip sama Agatha juga. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah Sang Pencipta mengutus anaknya atau firman-Nya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Teman-teman silakan jawab, duluan mana Yesus diutus atau lahir? Saya tanya, teman-teman typing di bawah. Duluan mana Yesus diutus atau lahir? Nah, tuh orang Kristen pinter-pinter. Duluan Yesus diutus, baru lahir. Nah, pertanyaannya, sebelum jadi manusia, dia itu siapa? Firman. Firman. Nah, firman ini diciptakan enggak? Kembali lagi kita tanya. Belum sampai ke situ tadi, Bro. Belum sampai ke situ. Dia kan ketawa-ketawa nggak jelas dan nggak jawab. Ya, tapi kita perlu luruskan. Ya, karena orang-orang Islam kan itu membawa akar kebodohan di sini. Ya. Sebelum lahir dia adalah anak Allah, dia itulah firman Allah. Itu ya. Makanya Yesus tidak diciptakan. Karena yang disebut lahir di sini ini adalah kodrat kemanusiaannya yang ada 2000 tahun lalu. Tapi sebelum 2000 tahun lalu dia apa? Dia tetap sebagai anak. Mazmur 2 ayat 7. Ya. Anakku, engkau hari ini kuperanakan. Iya. Diutus sama dengan utusan, oke. John Paul, kamu mengatakan tadi diutus sama dengan utusan. Apakah makna dari utusan? Silakan John Paul, kalau berani naik silakan. Gak apa-apa. Kita akan bicara tentang utusan. Coba. Kalau utusan disebutnya apa? Kita mau tahu dulu itu. Kita bingung ya. Bingung banget. Oke, si Danggogo bilang. Oh, bukan Danggogo itu Kristen, jangan. Diutus itu utusan. Oke. Utusan itu apa gelarnya? Oke, utusan itu apa disebutnya? Iya, cuma utusan pun nggak apa-apa, walaupun nggak ada. Iya, oke. Artinya apa utusan? Nabi kah, rasul kah? Apa? Dia sebagai apa tuh diutusnya? Coba. Belum jadi manusia loh itu. Belum. Kalian kan mengklaim bahwa Yesus itu ciptaan. Sebelum dia lahir, dia udah diutus. Nah, hakikatnya, kodratnya sebelum diutus itu apa? Firman. Enggak, saya tanya. Utusan itu apa gelarnya? Saya mau tahu dulu. Keluar dulu dari narasi dia. Coba John Paul. Saya mau tahu apakah gelarnya Nabi, Rasul, apa? Kalau utusan itu disebutnya apa? Saya mau tahu itu. Ini kena lagi kalian, hati-hati. Nabi. Setuju? Nabi. Utusan itu Nabi. Yakin? Tunggu sampai si John Paul yang jawab. Apa? Coba. Mana? John Paul. Coba. Kalau utusan itu apa namanya disebutnya? Rasul kah, Nabi kah, apa? Babu kah? Apa?
Baik, John Paul. Saya tunggu dia. Jawabannya apa? Putusan itu apa? Saya jantung mau tercopot tahu kan ya? Nabi. Bahaya. Serius, Nabi. Yakin? Kawan itu Nabi. macam lah ini semua sapu ini tahu kan? Ayo. Kawan itu macam. Rasul. Oke, Rasul katanya. Coba kalian semua baca Jauh ini macam mah. Maryam 8:3. Terus Setan juga diutus. Apakah setan adalah Rasulullah? dari sini. Tahu tuh, tengok. Orang ini udah ketakutan jawabnya. Kita bakalan lari kemana di sini?